Ya, 10 tahun lebih saya di Partai Gerindra. Ini menjadi suatu perjalanan yang sangat panjang, namun Mas tanggal Andi, 2 saya cuma Syawal. mau nanya, sebutannya masih wakil ketua Dewan Pembina atau mantan? Tanggal 2 Syawal kemarin, di hari kedua Lebaran, saya sudah mengambil keputusan dengan mengundurkan diri dengan surat yang saya sudah sampaikan, dan ini memulai babak baru dari perjalanan saya, dan saya mungkin bisa disebut mantan wakil ya? ketua Dewan Pembina. Biar saya mengulang introduction-nya Mas Sandi. Saya bersama Sandiaga Uno, mantan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Ini saya mestinya nggak duduk di sini dan nggak kehilangan dua posisi dalam satu malam itu kalau Mas Anies bilang iya gitu. Sebetulnya kami minta, tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun, beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Artis Selendang, seorang ibu Saidah yang pernah mengalungkan kain gendong ke Anies saat ia berkampanye di Bukit Duri. Anies bercerita, waktu ia berjalan di Bukit Duri, kira-kira beberapa bulan yang lalu, seorang ibu datang dengan menggendong anak, lalu pakai selendang. Ibu itu melepas selendangnya, dan selendangnya itu dipindahkan ke dirinya, dipasangkan ke pundaknya. Lalu ibu itu bilang ke Anies, tolong pakai selendang ini, tolong gendong anak-anak di Jakarta. Anies mengatakan, pemberian kain gendong itu sebagai simbol amanat warga yang dititipkan kepadanya. Kain gendong yang diberikan kepada Anies merupakan amanat untuk menuntaskan pendidikan anak-anak yang ada di ibu kota. Apalagi ini saya bawa di sini nih. Saya terima selendang dari sebuah ibu di Bukit Duri namanya Bu Saidah. Bu Saidah itu menyelendangkan kepada saya kainnya untuk menggendong anak, sambil beliau mengatakan, Pak Anies, saya titip anak Jakarta, gendong anak Jakarta. Dan itu ada di dalam pikiran saya, betapa tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban ini itu besar. Turning point. Ia mencatat baik-baik bahwa ia ingat benar karena itu adalah ungkapan seorang ibu. Mudah-mudahan dirinya bisa menjalankan keinginan dan amanah dari Ibu Saidah. Anies memandang permintaan seorang ibu yang bernama Saidah itu sebagai aspirasi yang besar. Pesannya mewakili kaum ibu yang ada di ibu kota. Yang disampaikan Ibu Saidah itu bukan aspirasi kecil, itu aspirasi makro yang dalam, dan itu dipegangnya, ia simpan. Dirinya berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini bukan sekedar permintaan seorang ibu biasa. Ini permintaan seorang ibu yang barangkali mewakili jutaan ibu-ibu di Jakarta. Anies berjanji akan menggendong anak-anak ini. Itu yang Pak Prabowo menyampaikan untuk kesekian kalinya, dan Pak Anies sampaikan bahwa Mas Anies ingin fokus di Jakarta, menunaikan tugas dan janji amanah dia untuk menyelesaikan kewajiban dia, amanah ini untuk 5 tahun. Jadi itu yang dia sampaikan. Dia bilang, saya sudah terucap, saya teringat janji saya kepada seorang ibu di Bukit Duri yang menitipkan gendongan anaknya. Ibu Saidah itu bilang bahwa gendongan ini mohon Pak Anies bawa, dan waktu itu kebetulan saya ada di sana, mohon digendong seluruh anak Jakarta, jangan sampai ada yang tidak mendapat pendidikan yang tuntas berkualitas. Ternyata, janji inilah yang membuat Anies menolak tawaran Prabowo Subianto untuk menjadikan dirinya sebagai wapres. Anies mengakui dirinya memang berjanji kepada Sandiaga Uno dan Prabowo bahwa ia tidak akan maju Pilpres 2019 dan tetap fokus menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan waktu mulai kerja dirinya fokus di Jakarta 5 tahun, dan sesudah Pilkada 2017 ada Pilpres 2019. Ia menyampaikan tidak akan tengok-tengok kanan kiri, ia akan full 5 tahun di Jakarta. Karena itu, dirinya tidak akan mengikuti Pilpres. Pada waktu itu saya sering nyetir sendiri. Ya, kalau malam saya nyetir sendiri, saya naik mobil, saya jalan sendiri, merasakan suasana Jakarta. Waktu itu saya terjebak dalam kemacetan yang cukup padat di sekitar Duku Atas. Di sekitar stasiun, berhenti. Lalu selama saya nyetir, saya sendirian itu, puluhan orang itu melewati. Saya lihat pedagang kaki 5 semuanya. Inilah Jakarta. Inilah orang-orang yang kemarin
menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai gubernur. Jutaan, jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Ia lantas menyinggung perihal debat pertama calon gubernur DKI Jakarta yang dalam kesempatan tersebut ia menegaskan tidak akan maju sebagai calon presiden. Meski demikian, ia juga menegaskan belum tahu bagaimana masa depannya setelah jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai. Tuntas 5 tahun, sesudah itu tidak tahu apa yang terjadi. Dirinya tidak tahu apakah akan kembali mengajar, apakah akan meneruskan di pemerintahan, apakah tetap di Jakarta atau tugas berbeda, jadi komit 5 tahun. Komitmen itu harus dipegang. Jakarta itu besar. Saya ingat pada mereka-mereka yang bekerja untuk pemenangan di Jakarta kemarin. Mereka yang all out bekerja, mereka yang jutaan orang yang mendoakan, ribuan orang yang bekerja siang malam ketika masa kampanye. Saya membayangkan apa yang saya harus jelaskan kalau saya meninggalkan mereka. Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan ia mengaku pernah ditawari jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya pada Pilpres 2019 lalu, namun ia menolak. Jadi, ketika di 2018 dirinya diajak untuk menjadi wakil pasangan Prabowo, dirinya sampaikan ke Prabowo, terima kasih atas undangannya, ini sebuah kehormatan. Tapi dirinya punya komitmen untuk menyelesaikan di Jakarta selama 5 tahun. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai capres ataupun cawapres selama masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya Prabowo, ex-gubernur DKI Jakarta itu mengaku sempat didatangi sejumlah pimpinan partai politik pada tahun 2018 yang meminta dirinya menjadi capres. Sesungguhnya, tahun 2018 dirinya didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang memintanya untuk menjadi calon presiden 2019. Bakal calon presiden Partai Nasdem ini bercerita, waktu itu ia dipaksa bertemu oleh pimpinan partai, padahal dirinya sedang menonton final Abang None Jakarta, sehingga pertemuan tersebut terpaksa dilaksanakan di tengah-tengah acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan, ketika mereka bilang ini, kami mencalonkan Anda, apa jawabannya? Ia bilang, ia komit di Jakarta 5 tahun, dia tidak bersedia. Dan Anies berjanji kepada warga Kampung Tanah Merah, dia tanda tangani, dia tepati. Anies berjanji pada warga Kampung Akuarium, dia tepati, dia tanda tangani. Sandi berjanji kepada warga, dia mencalonkan sebagai wapres, dia tinggalkan Jakarta. Siapa yang tidak menepati janji, Anies atau Sandi? Nasional yang mendorong Anies Sandi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Sandiaga Uno, mengaku tidak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandi tidak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Ia bilang, setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tidak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Ia mengaku sudah mengkonsultasikan dengan keluarga dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang dilaksanakan dalam waktu dekat. 2019 itu ya saya niatkan sebagai sudah bagian daripada perjuangan, bagian daripada membangun Indonesia. Dan saat kita mengambil posisi tersebut, maka kita tidak ada lagi dorongan untuk balik modal. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita dan gembira, persatuan dan kesatuan bangsa. Politikus Partai Golkar, Erwin Aksa sebelumnya menyebut Sandi sempat meminjami uang 50 miliar rupiah kepada Anies untuk logistik pemenangan di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat pengacara Sandi saat itu. Intinya, kalau tidak salah, perjanjian utang piutang yang pasti yang punya duit memberikan
memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman ke Pak Anies. Karena putaran pertama, ya namanya lagi tertatih-tatih. Yang ada di Pak Rikrik itu. Apa Pak? Intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Jalan Anies Baswedan menjadi calon presiden memang mulai digoyang dengan isu perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tidak lama menyeruak juga soal utang Anies ke Sandiaga Uno, yaitu sebesar 50 miliar, walaupun akhirnya diikhlaskan oleh Sandiaga Uno. Hal tersebut memang pertama diutarakan oleh Sandiaga Uno yang mengungkap perjanjian politik ini. Menurutnya, ada semacam perjanjian tertulis berisi sejumlah poin. Satu di antaranya, perihal Anies yang tidak boleh menjadi capres selama Prabowo mencalonkan diri. Setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu. Menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon sudah mengkonfirmasi perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Setidaknya ada 7 poin yang tertuang dalam perjanjian dimaksud namun tidak diungkap detail oleh Fadly Zon. Kebetulan dirinya yang mendraft, ia menulis dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya urusan pilkada, isu pencapresan tersebut bergeser menjadi soal utang piutang. Namun, utusan tim kecil Anies, Sudirman Said sudah bersuara merespon isu tersebut. Sudirman berujar, perjanjian dinyatakan selesai apabila Anies dan Sandi maju sebagai pemimpin ibu kota saat itu. Ia membantah, isi perjanjian mengatur soal larangan Anies menjadi capres selama Prabowo mencalonkan diri. Ia mengaku tidak pernah mendengar ada perjanjian semacam itu. Dan dalam perjanjian itu, antara lain, kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah, mengenai perjanjian pilpres saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan waktu itu. Ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Isu perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo sebagai manuver elit yang mempunyai kepentingan di 2024 mendatang. Perjanjian politik termasuk utang yang diungkit baru-baru ini mempunyai makna ganda yang pada pokoknya menghalangi jalan Anies menjadi capres di pemilu mendatang. Anies sudah mendapatkan dukungan sebagai capres dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS dengan mengusung nama Koalisi Perubahan. Suara ketiga partai ini sudah cukup dan memenuhi ambang batas pencalonan presiden. Sementara itu, Partai Gerindra mengusulkan Prabowo sebagai capres. Partai Gerindra telah berkoalisi dengan PKB. Namun, kedua partai itu belum menetapkan pasangan capres dan cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Itulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni
decision saya, keputusan saya. Banyak pengamat politik menduga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno maupun Gerindra sedang putus asa melihat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki tiket maju calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Keputusasaan itu kemudian membuat Sandiaga maupun Gerindra mengungkit perjanjian antara Anies, Prabowo, dan Sandiaga Uno. Isu ini bisa karena keputusasaan Sandiaga dan Gerindra, karena Anies yang mereka harapkan menjadi pendorong Prabowo justru melejit sendiri dan telah dideklarasikan oleh Nasdem. Perjanjian itu juga dikemukakan Sandiaga karena berkaitan dengan Pilpres 2019. Saat Pilpres 2019, Sandiaga merupakan calon wakil presiden dari Prabowo yang juga didukung oleh Gerindra. Namun, melihat Anies yang kini punya tiket Pilpres 2024, ada perasaan ketertinggalan yang diduga dialami oleh Sandi. Secara khusus, Sandiaga tentu merasa tertinggal karena 2019 silam ia cawapres dan kini sedang menghadapi peluang untuk tidak menjadi siapa-siapa dalam Pilpres 2024. Adapun Sandiaga menyatakan tegak lurus mendukung Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya setelah ramai isu kepindahan Sandi dari Gerindra untuk berniat maju Pilpres 2024. Menyoroti isu perjanjian utang piutang 50 miliar antara Anies dengan Sandiaga terkait Pilgub DKI Jakarta 2017. Utang dalam kontestasi itu lumrah, meskipun tidak baik bagi iklim politik Indonesia. Pertama, dalam tiap kontestasi selalu ada polemik logistik dan itu sebenarnya tidak layak disebut hutang. Karena bagaimanapun bukan secara khusus untuk kepentingan Anies, melainkan untuk kepentingan pengusungnya. Uang itu justru digunakan untuk membeli partai pengusung. Apalagi Anies ketika Pilgub 2017 bukan kader partai. Tetap saja itu kepentingan kolektif, termasuk kepentingan Sandiaga. Anies Baswedan disebut memiliki janji politik dengan Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Sandiaga Uno dalam tayangan YouTube Akbar Faisal. Soal utang piutang, saya juga ikut mendorong itu. Karena begitu perjalanan pilkada, lapangan mulai bergerak, relawan bergerak. Memang nggak punya uang, kita ini nggak punya uang. Pak Anies nggak punya uang. Saya juga yang bantu juga bukan pengusaha. Jadi tidak ada jalan lain, ya sudahlah minjem kepada pengusaha. Yang terakhir soal hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena belakangan ini, publik dihebohkan dengan isu bahwa ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya utang senilai 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Utang kepada Sandiaga Uno itu terjadi pada saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Meski utang tersebut kemudian dibahas ke publik, emak-emak pun ikut bersuara. Mereka juga mempertanyakan sumbangan yang pernah dilakukan oleh mereka kepada Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Suara emak-emak itu disampaikan oleh akun Muhammad Saiwat. Pada Pilpres 2019 silam, Prabowo Subianto kemudian maju sebagai capres didampingi Sandiaga Uno. Dalam masa kampanyenya, dukungan dari masyarakat juga datang dalam bentuk iuran dana, terutama kalangan emak-emak. Ada yang tahu bagaimana kelanjutan nasib dana sumbangan emak-emak sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo dan Sandi, apa dikembalikan atau diikhlaskan? Beberapa di antaranya mengaku kecewa telah ikut menyumbang. Sayangnya, emak-emak kemudian kecewa karena pasangan ini ikut dalam barisan pemerintah saat ini. Yang didapat hanya kekecewaan karena tidak bisa memperjuangkan kecurangan masif yang dilakukan oleh Pak Kidi dan gerombolan. Justru Pak Wowo dan Pak Sandi malah masuk dalam satu kolam dengan Pak Kidi. Jatuhlah harga diri oposisi. Semua infak kita ikhlaskan saja. Masalah amanah tanggung jawab yang kita amanai. Warganet lainnya sambil memention akun Prabowo Sandi dengan blak-blakan menagih kejelasan sumbangan dana tersebut. Tuh Pak Prabowo dan Pak Sandi, gimana nasib dana sumbangan emak-emak bentuk dukungan kepada kalian dulu? Mau dikembaliin di dunia atau di akhirat? Sementara itu, mantan komisaris Ancol, Geis Khalifah, membuka suara soal isu utang piutang bakal calon presiden Anies Baswedan ke Sandiaga Uno dengan nominal mencapai 50 miliar rupiah.
Gis menegaskan bahwa dirinya bersama pendukung Anies lainnya akan melunasi utang tersebut jika perjanjian tersebut dibuka ke publik. Ia mengatakan Gis Khalifah yang menyatakan buka, kalau ada terbuka benar masih ada utangnya. Per hari ini juga akan dicarikan dana sebesar 50 miliar untuk dibayar. Dan saya janjikan, saya yang bicara Gis Khalifah, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Terakhir, soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo, saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Buat apa? Kalau bicara langsung terbuka di atas meja, jangan ditutup-tutupi. Ini kan jadi nggak benar. Pasalnya, jika perjanjian itu tidak dibuka, makanya dirinya akan sulit melakukan pembayaran utang tersebut. Jangan seperti itu. Kalau seperti ini terus, dirinya mau bayar kemana? Soal-soal kayak gini nggak enak dibicarakan karena semua berteman. Dirinya berteman dengan Sandi, dirinya juga menghormati Pak Prabowo, dirinya menghormati semua orang. Lantas berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian. Sebelumnya, tim Capres Anies Sandi, Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub 2017 lalu.